Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama berjumpa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini melanjutkan pembahasan kita dalam seri God of the Underdog. Kita akan bersama belajar dari pengalaman dua tokoh, yakni Deborah dan Barak. Namun sebelumnya mari kita bersama berdoa, memohon pimpinan, pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu, kami memohon Bapa berfirmanlah kepada kami dan ajarlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita membuka kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat. Hakim-Hakim pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama sampai ke-10, namun Bapak Ibu Saudara bisa membaca seterusnya sampai ayat 24. Tapi kita akan membaca ayat yang pertama sampai ke-10, tertulis demikian. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Labidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Barak menggerakkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Sampai sembilan jauh bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah istilah kalah sebelum bertanding. Biasanya istilah ini digunakan untuk orang-orang, baik itu seorang atlet, tentara, dan seterusnya, yang berpikir bahwa mereka pasti akan kalah sebelum pertandingan atau peperangan dimulai. Dan cara berpikir seperti ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Antara lain, karena mereka memandang musuh lebih kuat dari diri sendiri, sehingga mereka berpikir
kecil kemungkinan mereka akan bisa mengalahkan musuh dan memenangkan pertandingan atau pertempuran. Alasan yang lain mungkin karena mereka mengalami kegagalan berulang-ulang kali, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertandingan atau pertempuran. Akibatnya, mereka tidak mau berusaha, memilih untuk menyerah, bahkan saat pertandingan belum dimulai. Nah, saudara sekalian, disadari atau tidak, situasi seperti ini bisa dialami oleh siapapun. Bahkan dialami oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat mumpuni. Contohnya adalah Barak. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7, melalui Deborah Tuhan memberikan perintah kepada Barak untuk memimpin bangsa Israel ke medan perang. Menghadapi Sisera, panglima tentara Yabin dari Raja Kanaan, disertai dengan sebuah jaminan bahwa Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan Barak. Kita bisa melihat dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-7. Namun yang menarik, alih-alih antusias menerima kepercayaan dan perintah itu, Barak justru menunjukkan respon yang bertolak belakang. Ia tidak menerima perintah itu dengan sukacita. Sebaliknya, Barak berkata kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-8. Mengapa Barak tidak menerima kepercayaan itu dengan antusias? Bukankah ini kesempatan bagi dia untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, untuk mencatatkan namanya dalam sejarah Israel sebagai pemimpin yang bisa mengalahkan Sisera, panglima tentara Yabin Raja Kanaan? Kenapa Barak menolak kepercayaan itu? Ada beberapa kemungkinan alasan. Yang pertama, karena Barak memandang rendah dirinya sendiri, sehingga dia khawatir akan mengalami kekalahan di medan perang. Jadi bukan Barak tidak punya kemampuan. Yang jadi masalah, meski dia punya kemampuan, tetapi dia tidak punya kepercayaan diri. Dia memandang rendah dirinya sendiri. Dan yang kedua, pada saat yang sama, Barak memandang tinggi tentara Kanaan. Terlebih karena mereka diperlengkapi dengan 900 kereta besi dan dengan kemampuan militer yang sangat mumpuni, tentara Kanaan bisa menindas bangsa Israel selama 20 tahun lamanya. Hakim-Hakim 4 ayat 2-3. Nah, melihat hal ini bisa dipahami kalau Barak sudah kalah sebelum bertanding. Sehingga Barak mengharapkan jaminan dengan meminta Deborah untuk mendampingi dia ke medan perang. Nah, saudara sekalian, tidak sedikit orang memiliki perspektif yang sama seperti Barak. Sebetulnya mereka punya kemampuan, tetapi karena cara pandang yang tidak proporsional terhadap diri sendiri dan orang lain, membuat mereka tidak berani untuk mencoba, bukan tidak mampu untuk mengerjakannya. Mungkin juga respon seperti ini ditunjukkan oleh kita karena kita telah mengalami kegagalan demi kegagalan, sehingga kita takut untuk mengalami kegagalan lagi dan memilih untuk tidak mencoba. Nah, orang-orang seperti ini termasuk kita sudah kalah sebelum bertanding. Bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi karena tidak berani untuk mencoba. Sehingga pada akhirnya ada banyak kesempatan yang baik yang hilang dari genggaman kita, seperti yang juga dialami oleh Barak. Bapak Saudara sekalian, Barak memiliki kesempatan untuk mencatatkan namanya dalam sejarah bangsa Israel. Tetapi karena Barak tidak berani, maka dia kehilangan kesempatan untuk mencatatkan namanya dalam sejarah. Dan kalau bukan karena Deborah yang bersedia untuk mendampingi Barak ke medan perang, maka nama Barak tidak akan kita kenal dalam Alkitab, tidak akan tercatat dalam kitab Hakim-Hakim.
Nah, ini yang menarik. Dalam kehidupan kita disadari atau tidak, sama seperti Tuhan menempatkan Deborah untuk mendorong, memotivasi, untuk mendampingi Barak, Tuhan pun juga mengirimkan seseorang untuk menolong kita. Entah mungkin teman, sahabat, rekan kerja, dan lain sebagainya. Tanpa mereka kita akan kehilangan lebih banyak lagi kesempatan. Kita tidak akan berani mengambil keputusan. Kita tidak akan melangkah sama sekali. Tetapi keberadaan mereka itu memberikan kepada kita keberanian, mendorong kita, memotivasi kita untuk berani melangkah, sehingga pada akhirnya kita bisa mencapai banyak hal dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu mensyukuri keberadaan mereka, orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita sebagai Deborah bagi hidup kita. Kita perlu bersyukur karena melalui mereka Allah menguatkan kita, menolong kita, mendorong kita, memotivasi kita. Dan menurut saya ini satu hal yang penting, karena tidak jarang kita justru tidak menghargai anugerah ini. Kita merasa bahwa kalau kita mencapai sesuatu itu karena kita. Padahal ada banyak orang di sekitar kita yang mendorong kita, yang menguatkan kita, yang mendoakan kita, yang mendukung kita, yang mengulurkan tangan sehingga kita bisa meraih banyak hal dalam hidup kita. Karena itu saat ini saya mau mengajak kita mengingat orang-orang itu dan bersyukur kepada Tuhan untuk keberadaan mereka. Karena mereka adalah anugerah yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk menolong kita agar bisa bertumbuh, agar kita bisa melakukan sesuatu yang besar, mencapai banyak hal dalam hidup kita. Di sisi lain, ketika saya membaca sosok Deborah dan apa yang dia lakukan dalam hidup Barak, saya juga diingatkan bahwa saya harus menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Kehadiran saya mungkin juga menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendorong orang lain, untuk mendukung orang lain, untuk menolong orang lain agar mereka bisa mencapai yang terbaik dalam hidup mereka. Karena itu penting bagi kita juga untuk menghayati hidup seperti menjadi Deborah bagi sesama kita, agar mereka bisa meraih yang terbaik dalam hidup mereka. Dan kalau itu bisa terjadi dan kita bisa lakukan, maka keberadaan kita bisa menjadi berkat, membawa sukacita bagi orang lain. Barak dan Deborah merupakan sebuah gambaran dari persahabatan yang saling mendukung, saling menumbuhkan satu sama lain. Karena itu mari kita juga menjadi sahabat bagi sesama kita yang mendukung, mendorong mereka agar bisa mencapai yang terbaik dalam hidup mereka. Mungkin bagi suami istri kita, bagi orang tua kita, bagi anak-anak kita, bagi teman, bagi rekan, bagi siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Mari kita memakai setiap waktu dan kesempatan untuk menjadi berkat bagi mereka, menjadi Deborah bagi kehidupan mereka. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama pagi ini, yang mengingatkan kami agar tidak takut untuk melangkah, agar tidak takut untuk mencoba. Terlebih ketika Tuhan sendiri yang membukakan kesempatan itu bagi kami. Karena kami tahu ketika Tuhan memberikan kesempatan itu, maka Tuhan juga memperlengkapi kami dengan kemampuan yang kami perlukan untuk meraih yang terbaik dari Tuhan. Tuhan, tolonglah kami semua. Mampukan kami untuk melakukan yang terbaik. Dan kami juga ingin bersyukur untuk keberadaan orang-orang dalam hidup kami yang Tuhan tempatkan menjadi Deborah-Deborah bagi kami. Keberadaan mereka mendukung kami, menolong kami agar bisa meraih yang terbaik dalam hidup kami. Dan mampukan kami juga untuk menjadi Deborah bagi sesama kami, yang kehadiran kami boleh menjadi berkat bagi mereka, membuat mereka bertumbuh, membuat mereka menjadi pribadi yang lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan, tolonglah, bantulah kami semua.
Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami masing-masing, untuk pekerjaan kami, untuk studi kami, Allah berkati, keluarga kami pun Allah jagai. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit, berkenan Tuhan menjamah, memulihkan, dan menguatkan iman mereka, sehingga di tengah segala sakit penyakit yang mereka alami, imannya tetap teguh, bersandar kepada Tuhan. Mereka tidak rapuh, mereka tidak ragu, karena Tuhan ada dalam hidup mereka. Berkati juga untuk setiap kami, berikan kepada kami kesehatan yang baik. Berkati gerejamu, GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia, memimpin dan menolong, agar gerejamu boleh terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga untuk bangsa negara kami, Allah menolong dan memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami percaya Engkau telah mendengar setiap doa kami, dan yang terbaik Tuhan akan berikan. Karena itu, setiap permohonan ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara hari ini dan hari depan.